Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Karel Shibapa. Semoga kita diberi kesehatan dan kesuksesan. Jangan lupa untuk like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, serta tulis komentar kalian dan tonton sampai akhir. Oke, kita mulai ceritanya. Rumah kontrakan itu berdiri di antara deretan bangunan tua yang catnya mulai mengelupas, dikelilingi pepohonan tinggi yang sering berdesir saat malam tiba. Angin malam di daerah itu selalu terdengar seperti bisikan, membuat siapapun yang tinggal di sana terbiasa dengan suara-suara aneh yang sulit dijelaskan. Vera sudah tinggal di sana bersama Danu selama hampir 2 tahun, menjalani kehidupan sederhana sebagai pasangan suami istri yang tampak biasa. Danu bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik kecil. Sementara Vera membuka usaha catering rumahan untuk membantu ekonomi keluarga. Kehidupan mereka awalnya berjalan tenang, meskipun tidak selalu sempurna, seperti kebanyakan pasangan muda yang masih belajar memahami satu sama lain. Setiap pagi, Vera bangun lebih awal untuk menyiapkan pesanan makanan. Sementara Danu bersiap berangkat kerja dengan wajah lelah, namun tetap berusaha tersenyum. "Mas, jangan lupa makan siang ya," ujar Vera suatu pagi sambil menyodorkan bekal. Danu hanya mengangguk singkat, seolah pikirannya sedang melayang ke tempat lain yang tidak bisa dijangkau Vera. Perubahan kecil itu sebenarnya sudah mulai terasa sejak beberapa minggu terakhir, meski Vera mencoba mengabaikannya. Ia berpikir mungkin Danu hanya sedang stres karena pekerjaan. Namun, semuanya berubah sejak acara kantor yang dihadiri Danu sekitar 1 bulan lalu. Acara itu berlangsung di sebuah hotel lama yang berada di tengah kota, tempat yang dikenal memiliki sejarah panjang namun jarang dibicarakan. Danu pulang malam itu dengan sikap yang berbeda, lebih diam, lebih sering melamun, dan sesekali tersenyum sendiri tanpa alasan. Saat Vera bertanya, Danu hanya menjawab singkat, "Capek, banyak kerjaan," tanpa menatap matanya. Sejak saat itu, sesuatu yang tidak kasat mata mulai merayap masuk ke dalam kehidupan mereka. Nama Desi pertama kali muncul tanpa sengaja. Vera mendengar Danu menyebut nama itu dalam tidurnya dengan suara lirih namun penuh emosi. "Desi, tunggu!" gumam Danu di tengah malam, membuat Vera terbangun dengan jantung berdebar. Ia menatap suaminya lama, mencoba memahami, namun yang ia lihat hanya wajah yang tampak asing di bawah cahaya lampu redup. Sejak malam itu, rasa tidak nyaman mulai tumbuh perlahan di dalam dirinya. Keesokan harinya, Vera mencoba bertanya dengan hati-hati. "Mas, Desi itu siapa?" tanyanya sambil menahan nada suara agar tetap tenang. Danu terdiam beberapa detik sebelum menjawab, "Teman kantor biasa aja." Jawaban itu terasa terlalu cepat, terlalu dingin, dan tidak meyakinkan. Namun Vera memilih untuk tidak memperpanjang, meskipun hatinya mulai dipenuhi kecurigaan. Hari-hari berikutnya, perubahan Danu semakin jelas. Ia sering pulang larut tanpa alasan yang jelas, dan ketika ditanya, jawabannya selalu berbeda-beda. Kadang ia bilang lembur, kadang rapat, kadang hanya diam tanpa menjawab. Tatapannya juga berubah, lebih kosong, seolah ada sesuatu yang menarik dirinya menjauh dari kenyataan. Vera mulai merasa bahwa ia sedang kehilangan suaminya, sedikit demi sedikit. Di sisi lain, tetangga mereka, Pak Wiryo, sempat memperhatikan perubahan itu. Suatu sore, saat Vera sedang menyiram tanaman, Pak Wiryo menghampirinya dengan wajah serius. "Bu Vera, suaminya akhir-akhir ini sering pulang malam ya?" tanyanya pelan. Vera mengangguk, merasa sedikit lega ada yang memperhatikan. Namun, nada suara Pak Wiryo justru membuatnya semakin gelisah.
Kalau boleh saya bilang, hati-hati saja. Lanjut Pak Wiryo sambil menatap ke arah rumah mereka. Vera mengernyit, bingung dengan maksudnya. Hati-hati kenapa, Pak? Pak Wiryo tidak langsung menjawab, seolah menimbang sesuatu dalam pikirannya. Kadang, tidak semua yang kita lihat itu manusia, katanya akhirnya, lalu berjalan pergi tanpa penjelasan lebih lanjut. Perkataan itu terus terngiang di kepala Vera sepanjang malam. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir rasional, namun perasaan tidak enak itu semakin kuat. Saat malam semakin larut, suara angin terdengar lebih keras dari biasanya, seperti membawa sesuatu yang tidak kasat mata. Vera duduk di ruang tamu, menunggu Danu pulang dengan perasaan cemas yang sulit dijelaskan. Jam menunjukkan hampir pukul 1 dini hari ketika akhirnya pintu rumah terbuka perlahan. Danu masuk dengan langkah pelan, wajahnya pucat dan matanya terlihat kosong. "Mas, dari mana aja?" tanya Vera, mencoba menahan emosi. Danu tidak langsung menjawab, hanya berdiri diam di ambang pintu seolah lupa cara masuk ke rumahnya sendiri. Beberapa detik kemudian, ia tersenyum tipis, senyum yang terasa asing, bukan seperti biasanya. "Aku ketemu Desi lagi," katanya pelan. Kalimat itu membuat suasana menjadi dingin secara tiba-tiba. Vera merasakan bulu kuduknya berdiri, bukan hanya karena cemburu, tapi karena sesuatu yang lebih dalam dan lebih gelap. "Dia baik banget," lanjut Danu dengan nada yang hampir seperti terhipnotis. Cara Danu menyebut nama itu membuat Vera merasa seolah ada orang lain di antara mereka, meskipun ruangan itu hanya berisi 2 orang. Dan sejak malam itu, Vera mulai menyadari bahwa masalah ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Malam berikutnya, Vera kembali terbangun oleh suara Danu yang berbicara dalam tidurnya. Namun kali ini berbeda, suara itu tidak terdengar seperti mimpi biasa. "Jangan tinggalkan aku akan datang," ucap Danu dengan suara yang lebih berat, hampir seperti bukan miliknya. Vera menahan napas, tubuhnya membeku di sampingnya. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari sudut ruangan yang gelap. Perlahan, Vera menoleh ke arah pojok kamar. Tidak ada apa-apa, hanya bayangan lemari yang memanjang karena cahaya lampu. Namun perasaan diawasi itu begitu nyata, seolah ada seseorang yang berdiri diam, memperhatikan tanpa bergerak. Vera menutup mata, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaan. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu sesuatu sudah mulai masuk ke dalam hidup mereka, dan itu tidak akan mudah pergi. Malam-malam berikutnya tidak lagi terasa biasa bagi Vera, karena setiap detik terasa seperti menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Suara angin yang dulu hanya terdengar samar kini, seperti berputar di dalam rumah, menyusup lewat celah pintu dan jendela. Vera mulai sulit tidur, bukan karena takut semata, tapi karena perasaan bahwa ada sesuatu yang ingin dilihatnya, sesuatu yang belum terungkap. Danu semakin sering berbicara sendiri, terutama saat ia mengira Vera sudah tertidur. Dan setiap kali itu terjadi, nada suaranya selalu berubah menjadi lebih lembut, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang sangat ia cintai. Suatu malam, Vera sengaja berpura-pura tidur. Ia memejamkan mata, menahan napas, sementara tubuhnya tetap waspada. Beberapa menit kemudian, suara Danu terdengar pelan di sampingnya. "Desi, kamu datang lagi ya?" bisiknya dengan nada penuh rindu. Vera merasakan dadanya sesak, bukan hanya karena cemburu, tapi karena suara itu tidak terdengar seperti milik suaminya sepenuhnya. "Kenapa kamu nggak mau kelihatan ke Vera?" lanjut Danu pelan. Pertanyaan itu membuat Vera hampir membuka mata, namun ia menahan diri. Ia ingin tahu, ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi.
Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang mencekam. Lalu terdengar suara lain, sangat pelan, hampir seperti hembusan napas di telinga. Aku belum waktunya. Suara itu lirih, namun jelas bukan suara Danu. Tubuh Vera langsung kaku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingin bergerak, tapi tubuhnya seperti terkunci di tempat. Suara itu terasa dekat, terlalu dekat, seolah berasal dari sisi tempat tidurnya. Dan untuk pertama kalinya, Vera benar-benar yakin bahwa mereka tidak sendirian. Keesokan paginya, Vera mencoba bersikap normal. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, meskipun pikirannya masih dipenuhi kejadian malam itu. Danu duduk di meja makan, menatap kosong ke arah piringnya. "Mas, kamu nggak tidur semalam?" tanya Vera hati-hati. Danu menggeleng pelan, lalu tersenyum tanpa alasan yang jelas. "Desi datang lagi," katanya dengan nada datar. Vera menggenggam sendoknya lebih erat. "Dia bilang aku harus percaya sama dia," lanjut Danu. Nada bicaranya bukan seperti orang yang sedang bercanda, melainkan seperti seseorang yang menerima perintah. Dan itu membuat Vera semakin takut. Hari itu, Vera memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia mulai bertanya ke beberapa teman Danu tentang Desi. Sebagian besar hanya tahu bahwa Desi adalah pegawai baru di kantor, pendiam, dan jarang bergaul. Namun satu orang, Andri, terlihat ragu saat ditanya. "Lo yakin mau tahu soal dia?" katanya pelan. Vera mengangguk meskipun jantungnya berdebar. Andri menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Desi itu aneh. Banyak yang bilang dia punya ilmu," ujarnya. Vera menelan ludah. "Ilmu apa?" tanyanya. Andri menatap sekeliling sebelum menjawab lebih pelan. "Semar mesem," katanya singkat. Nama itu membuat bulu kuduk Vera langsung merinding. Ia pernah mendengar tentang ajian itu, ilmu pengasihan yang konon bisa mengikat hati seseorang lewat tatapan dan senyuman. Namun ia tidak pernah mengira akan bersinggungan langsung dengannya. "Dan yang kena biasanya nggak sadar," lanjut Andri. Vera terdiam, mencoba mencerna semua itu. Awalnya cuma suka, terus jadi tergila-gila, sampai nggak bisa lepas, tambahnya. Kata-kata itu terasa seperti menjelaskan perubahan Danu secara sempurna. Namun, yang membuat Vera takut adalah satu hal. Ini mungkin bukan sekadar perasaan. Malam itu, Vera kembali menunggu Danu pulang. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari saat pintu terbuka perlahan. Danu masuk dengan langkah pelan, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bajunya basah, seperti habis kehujanan, padahal di luar tidak turun hujan. "Mas, kamu dari mana?" tanya Vera dengan suara bergetar. Danu tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri diam, lalu menoleh perlahan ke arah sudut ruang tamu. Tatapannya mengikuti sesuatu yang tidak terlihat oleh Vera. "Dia ikut," kata Danu pelan. Kalimat itu membuat suasana terasa lebih berat, seolah udara di dalam rumah menjadi lebih padat. "Siapa yang ikut?" tanya Vera. Suaranya hampir tak terdengar. Danu tersenyum tipis, lalu menoleh kembali ke arah Vera. "Desi," jawabnya. Namun cara ia mengucapkannya tidak seperti menyebut nama manusia, melainkan seperti menyebut sesuatu yang sudah menjadi bagian dari dirinya. Dan saat itu, Vera merasakan sesuatu yang sangat dingin menyapu lehernya dari belakang. Ia langsung menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya ruang kosong dengan bayangan yang bergoyang pelan. Namun, perasaan itu tidak hilang. Justru semakin kuat, seperti ada seseorang yang berdiri sangat dekat, memperhatikannya tanpa suara. Vera mundur perlahan, jantungnya berdetak kencang. "Mas, kamu lihat apa?" tanyanya. Danu tidak menjawab, hanya menatap ke arah Vera dengan senyum yang perlahan berubah. Senyum itu terlalu lebar, terlalu kaku, dan sama sekali tidak terlihat manusiawi. Dia bilang,
"Kamu nggak boleh ganggu kita," ucap Danu. Dan saat itu, suara yang sama seperti malam sebelumnya terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat. "Kalau kamu ganggu, kamu yang akan pergi." Suara itu terdengar tepat di belakang telinga Vera. Ia menjerit dan berbalik, namun tidak ada siapapun di sana. Namun kini, ia tahu satu hal dengan pasti. Ini bukan lagi sekadar pengaruh perasaan atau sugesti. Sesuatu telah masuk dan mulai menunjukkan dirinya. Sejak malam itu, rumah kontrakan mereka tidak lagi terasa seperti tempat tinggal, melainkan ruang yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang menekan dan menyesakkan. Vera mulai sering merasakan hawa dingin yang tidak wajar, terutama saat menjelang tengah malam, ketika semua suara di luar mendadak hilang. Danu semakin jarang berbicara dengannya, bahkan terkadang tidak merespon sama sekali, seolah pikirannya sudah sepenuhnya berada di tempat lain. Setiap kali Vera mencoba menyentuhnya, tubuh Danu terasa dingin, seperti tidak memiliki kehangatan manusia. Dan yang paling mengganggu, Danu kini sering tersenyum sendiri sambil menatap sudut-sudut rumah yang kosong. Suatu malam, Vera mendengar suara pintu kamar terbuka perlahan. Ia terbangun dan melihat Danu berdiri di depan pintu, menghadap keluar dengan tubuh kaku. "Mas, kamu mau kemana?" tanya Vera dengan suara pelan. Danu tidak menjawab, hanya mengangkat tangan seolah sedang menggandeng seseorang. Gerakannya pelan, namun jelas, seolah ada sosok lain di sampingnya yang tidak terlihat. Vera menahan napas saat Danu melangkah keluar kamar. Ia bangkit dan mengikuti dari belakang dengan langkah hati-hati. Ruang tamu gelap, hanya diterangi cahaya lampu jalan yang masuk melalui jendela. Di sana, Danu berhenti, lalu menundukkan kepala seperti sedang mendengarkan sesuatu. Beberapa detik kemudian, ia tertawa kecil, tawa yang asing dan tidak memiliki emosi manusia. "Jangan sekarang, Vera masih di sini," bisik Danu. Vera merasakan tubuhnya gemetar. Ia tahu bahwa kata-kata itu bukan ditujukan padanya. Dan tiba-tiba, sebuah suara lain terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih berat. "Kalau begitu, singkirkan saja." Suara itu membuat Vera langsung membeku. Ia mundur satu langkah, namun lantai kayu berderit pelan. Danu langsung menoleh dengan gerakan cepat. Matanya menatap tajam ke arah Vera. Tatapan itu tidak lagi seperti suami yang ia kenal. Ada sesuatu yang kosong, namun sekaligus penuh dengan sesuatu yang lain. "Kamu bangun?" tanya Danu pelan. Nada suaranya datar, tanpa kehangatan. Vera mengangguk perlahan, berusaha tetap tenang. "Aku cuma mau minum," jawabnya. Namun, Danu hanya tersenyum tipis, seolah tahu bahwa itu bukan alasan sebenarnya. Keesokan harinya, Vera memutuskan menemui Pak Wiryo. Ia merasa tidak bisa lagi menghadapi semua ini sendirian. Pak Wiryo mendengarkan dengan wajah serius saat Vera menceritakan semua kejadian. "Pak, ini bukan cuma soal perempuan lain kan?" tanya Vera dengan suara bergetar. Pak Wiryo menghela napas panjang sebelum menjawab. "Kalau sudah sampai ada suara, berarti bukan lagi sekadar pengasihan biasa," katanya pelan. Vera menatapnya, mencoba memahami. "Maksudnya?" Pak Wiryo menatap lurus ke mata Vera. "Ajian semar mesem itu bisa jadi pintu, tapi yang masuk belum tentu cuma niat manusia." Kata-kata itu terasa seperti pukulan bagi Vera. Ia mencoba tetap rasional, namun semua kejadian yang dialaminya tidak bisa lagi dijelaskan dengan logika biasa. "Desi itu manusia kan, Pak?" tanya Vera ragu. Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah rumah Vera yang terlihat dari kejauhan. "Ada yang bilang Desi itu dulu pernah melakukan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ajian," katanya pelan. Vera menelan ludah. "Lebih dalam gimana?" Pak Wiryo menarik napas,
lalu berkata dengan suara lebih rendah. Dia tidak cuma memikat, dia mengikat. Malam itu, Vera kembali ke rumah dengan perasaan yang jauh lebih berat. Ia membuka pintu perlahan, berharap semuanya hanya perasaannya saja. Namun begitu masuk, ia langsung mencium bau yang aneh, seperti bunga melati yang sudah lama membusuk. Bau itu memenuhi seluruh ruangan, membuatnya merasa mual. Dan dari dalam kamar, terdengar suara bisikan yang saling bersahutan. Vera berjalan pelan menuju kamar. Pintu terbuka sedikit, memperlihatkan cahaya lampu yang redup. Ia mengintip, dan apa yang ia lihat membuat tubuhnya langsung lemas. Danu duduk di atas tempat tidur, berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Namun posisi tubuhnya jelas, ia menghadap seseorang yang duduk tepat di depannya. "Kenapa kamu nggak kelihatan ke Vera?" tanya Danu dengan suara lembut. Beberapa detik hening, lalu perlahan rambut Danu bergerak, seperti ada tangan yang mengelusnya. Vera menutup mulutnya, menahan jeritan. Ia tahu, ia tidak lagi hanya membayangkan. Tiba-tiba, kepala Danu miring perlahan, matanya menatap lurus ke arah pintu, tepat ke arah Vera. Senyumnya muncul kembali, lebih lebar, lebih tidak wajar. "Dia lihat kita," katanya pelan. Dan saat itu, sesuatu di dalam kamar ikut bergerak. Bayangan di dinding berubah bentuk. Awalnya, hanya bayangan Danu, namun perlahan muncul bayangan lain di sampingnya. Bentuknya samar, namun jelas bukan manusia biasa. Lebih tinggi, lebih kurus, dengan kepala yang sedikit miring ke samping, dan bayangan itu menoleh ke arah Vera. Pintu kamar tiba-tiba terbuka sendiri dengan suara keras. Vera mundur dengan panik. Udara di dalam rumah menjadi sangat dingin. Langkah kaki terdengar, bukan satu tapi dua. Dan meskipun Vera tidak melihat siapapun, ia tahu sesuatu kini keluar dari kamar itu. Sekarang dia sudah tahu bisik suara itu. Vera menutup telinganya, namun suara itu tidak hilang. Dan dia tidak akan bisa pergi. Lanjutnya, detak jantung Vera semakin cepat, napasnya memburu. Ia ingin lari, namun kakinya terasa berat. Danu berjalan keluar kamar dengan langkah pelan. Namun kali ini, ia tidak sendiri. Di belakangnya, bayangan itu tetap mengikuti, bergerak tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya, Vera melihat sesuatu yang lebih jelas. Sepasang mata, samar, namun menatap langsung ke arahnya. "Mau kemana?" tanya Danu. Suaranya pelan, tapi mengandung sesuatu yang membuat Vera membeku. Vera tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, tubuhnya gemetar hebat. Dan saat itu, ia sadar, ini bukan lagi tentang merebut kembali suaminya. Ini tentang bertahan hidup. Malam itu menjadi titik di mana batas antara manusia dan sesuatu yang lain benar-benar runtuh di dalam rumah itu. Vera berdiri di ruang tamu dengan tubuh gemetar, sementara Danu berjalan perlahan mendekatinya dengan langkah yang terasa tidak sepenuhnya miliknya. Bayangan di belakang Danu kini tidak lagi samar, melainkan mulai membentuk sosok yang semakin jelas setiap detik. Udara menjadi semakin berat, seperti menekan dada Vera hingga sulit bernapas. Dan suara detak jantungnya sendiri terdengar seperti gema yang memenuhi seluruh ruangan. "Mas, tolong sadar," ucap Vera dengan suara pecah. Danu berhenti beberapa langkah di depannya, lalu menatapnya dengan mata yang tidak lagi utuh. Ada sesuatu yang lain di balik tatapan itu, sesuatu yang dingin dan tidak mengenal empati. "Kamu terlalu lama di sini," kata Danu pelan. Namun nada itu bukan milik suaminya, melainkan sesuatu yang berbicara melalui tubuhnya. Vera mundur perlahan, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku istrimu," katanya lirih. Danu tersenyum, namun senyum itu seperti ditarik paksa oleh sesuatu yang lain. "Istri, hanya sementara," jawabnya. Dan dari belakangnya, suara lain ikut tertawa pelan.
Suara itu kini jelas, suara perempuan, namun berat dan berlapis. "Dia milikku sekarang," bisiknya. Vera menoleh, dan untuk pertama kalinya ia melihat sosok itu dengan jelas. Seorang wanita berdiri di belakang Danu. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan senyumnya terlalu lebar. Namun itu bukan Desi yang ia bayangkan. Ini sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, dan lebih gelap. Rambut panjang sosok itu menjuntai hingga hampir menyentuh lantai. Tubuhnya sedikit membungkuk, seperti tidak mampu berdiri tegak sepenuhnya. Namun, yang paling mengerikan adalah matanya, hitam tanpa cahaya, menatap langsung ke dalam diri Vera. "Dia datang padaku, dia yang memanggil," ujar sosok itu. Dan saat itu, Vera teringat sesuatu. Beberapa hari lalu, ia pernah melihat pesan di ponsel Danu. Pesan dari Desi yang berbunyi, "Kalau kamu benar-benar mau aku, datang sendiri." Saat itu Vera mengira itu hanya rayuan biasa. Namun kini, semuanya terasa berbeda. Danu bukan hanya tergoda, ia datang dengan kesadaran. "Mas, kamu kemana waktu itu?" tanya Vera dengan napas tersengal. Danu terdiam beberapa detik, lalu menjawab pelan. "Aku ikut dia ke tempatnya," katanya. Nada suaranya seperti seseorang yang sedang mengingat sesuatu yang menyenangkan, dan senyum itu kembali muncul di wajahnya. "Dia ngajarin aku supaya kita bisa bareng selamanya," lanjut Danu. Vera merasakan dunia di sekitarnya seperti runtuh. "Bareng selamanya?" ulangnya dengan suara gemetar. Danu mengangguk perlahan. "Tanpa kamu." Kalimat itu seperti memutus sesuatu di dalam diri Vera. Air matanya berhenti, digantikan oleh rasa takut yang lebih dalam. Sosok di belakang Danu melangkah maju perlahan. Kini, jaraknya hanya beberapa langkah dari Vera, dan setiap langkahnya tidak menimbulkan suara sedikit pun. "Kamu tahu, ajian itu cuma pintu," ujar sosok itu. Suaranya kini terdengar lebih jelas, lebih dalam, seolah berbicara langsung di dalam kepala Vera. "Yang dia buka bukan cuma hati," lanjutnya. Vera ingin menutup telinganya, namun suara itu tetap terdengar. "Dia membuka jalan untukku." Tiba-tiba, lampu di rumah itu berkedip cepat. Bayangan di dinding bergerak tidak wajar, memanjang dan berputar. Danu mulai tertawa pelan, lalu semakin keras. Tawa itu tidak lagi seperti manusia, dan tubuhnya mulai bergerak dengan cara yang tidak normal. Kepalanya miring terlalu jauh ke samping. Tangannya bergetar seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mulutnya terbuka perlahan, namun suara yang keluar bukan lagi miliknya. "Kamu harus pergi," kata suara itu melalui tubuh Danu. Dan saat itu, Vera menyadari Danu sudah tidak sepenuhnya ada di sana. Vera berbalik dan mencoba lari menuju pintu. Namun sebelum ia sempat mencapainya, pintu itu menutup sendiri dengan keras. Suara benturan itu menggema di seluruh rumah. Vera memukul pintu itu dengan panik. "Buka, tolong," teriaknya. Namun tidak ada jawaban, hanya suara napas. Bukan satu, tapi dua, tepat di belakangnya. Vera perlahan menoleh. Danu kini berdiri sangat dekat. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Vera. Matanya menatap lurus, tanpa kedipan. "Dia nggak boleh keluar," bisiknya. Dan di belakangnya, sosok itu kini berdiri tepat di sampingnya. Tangannya perlahan terangkat, menunjuk ke arah Vera. "Kamu yang harus menggantikan," katanya. Dan dunia Vera seolah berhenti berputar. "Gantikan apa?" tanya Vera dengan suara hampir tak terdengar. Sosok itu tersenyum lebih lebar. "Posisiku," jawabnya. Kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk perlahan. Vera mencoba mundur, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. "Dulu aku juga seperti kamu," lanjut sosok itu. "Dipilih, lalu digantikan." Vera merasakan tubuhnya semakin dingin. Tangannya mulai mati rasa, dan suara detak jantungnya semakin pelan. Danu meraih tangan Vera. Pegangannya dingin,
seperti es. Ini lebih baik, katanya. Senyumnya kini kembali lembut, seperti Danu yang dulu. Namun itu hanya membuat semuanya terasa lebih mengerikan. Sosok itu semakin mendekat. Wajahnya kini hanya sejengkal dari Vera. Bau melati busuk itu semakin kuat, dan perlahan sosok itu mulai menyatu dengan bayangan Vera di lantai, seolah mencari celah untuk masuk. Vera mencoba berteriak, namun suaranya tidak keluar. Mulutnya terbuka, namun tidak ada suara. Dan saat bayangan itu mulai naik ke tubuhnya, ia menyadari satu hal terakhir. Ini bukan akhir dari sesuatu. Ini adalah awal untuk dirinya menjadi yang berikutnya. Pagi itu, rumah kontrakan itu terlihat sunyi, seperti tidak pernah terjadi apapun di dalamnya. Pintu terbuka sedikit, membiarkan cahaya matahari masuk dengan tenang, seolah semua kegelapan malam sebelumnya hanyalah ilusi. Namun, Pak Wiryo berdiri di depan rumah itu dengan wajah tegang, seolah ia sudah tahu sesuatu yang tidak beres. Ia mengetuk pintu perlahan, namun tidak ada jawaban dari dalam. Dan ketika ia mendorong pintu itu, suasana dingin langsung menyambutnya. Ruang tamu kosong, tidak ada tanda-tanda perlawanan atau kerusakan. Namun bau melati yang membusuk masih tertinggal, tipis namun jelas. Pak Wiryo melangkah masuk dengan hati-hati, matanya menyapu setiap sudut ruangan. "Danu, Vera?" panggilnya pelan. Namun tidak ada suara yang menjawab, hanya gema langkahnya sendiri. Di dalam kamar, tempat tidur terlihat rapi. Tidak ada bekas seseorang tidur semalam. Lemari tertutup, jendela terkunci, semuanya tampak normal. Namun, ada satu hal yang membuat Pak Wiryo berhenti. Sebuah cermin berdiri di sudut ruangan, dan di permukaannya ada bekas sidik jari yang seperti ditarik perlahan dari dalam. Pak Wiryo menelan ludah. Ia mendekat sedikit, lalu memperhatikan lebih saksama. Bekas itu seperti seseorang mencoba keluar, bukan masuk. Ia mundur satu langkah, jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Dan saat itu, suara kecil terdengar dari belakangnya. "Pak," suara itu lirih. Pak Wiryo langsung menoleh. Di ambang pintu kamar, berdiri seorang wanita. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, namun matanya terlihat hidup. "Itu Vera." "Alhamdulillah, kamu nggak apa-apa," kata Pak Wiryo lega. Vera tersenyum pelan, namun senyum itu terasa sedikit berbeda, terlalu tenang, terlalu rata. "Danu kemana?" tanya Pak Wiryo. Vera terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Dia pergi," katanya pelan. Nada suaranya datar, tanpa emosi. Pak Wiryo mengernyit. "Pergi kemana?" tanyanya lagi. Vera hanya tersenyum. "Dia sudah menemukan tempatnya," jawabnya. Kalimat itu membuat suasana menjadi dingin. Pak Wiryo menatapnya lebih dalam. Dan untuk sesaat, ia merasa ada sesuatu yang tidak sama. "Semalam, ada apa di sini?" tanya Pak Wiryo hati-hati. Vera melangkah masuk ke dalam kamar. Ia berhenti di depan cermin itu. Tangannya perlahan menyentuh permukaan kaca. "Tidak ada apa-apa, Pak," katanya pelan. Namun saat tangannya menyentuh cermin, bayangan di dalamnya bergerak sedikit terlambat. Pak Wiryo menyipitkan mata. Ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di dalam cermin, di belakang Vera, ada sosok lain yang berdiri sangat dekat. Pak Wiryo mundur perlahan. "Vera," panggilnya. Namun Vera tidak menoleh. Ia hanya terus menatap dirinya sendiri di cermin, dan senyumnya perlahan melebar. "Dia tidak pergi, Pak," ucap Vera pelan. Nada suaranya berubah, lebih dalam, lebih berat. Pak Wiryo merasakan bulu kuduknya berdiri. "Dia cuma pindah," lanjutnya, dan perlahan kepalanya miring ke samping. Gerakan itu terlalu tidak wajar, terlalu patah, terlalu lambat, dan saat itu Pak Wiryo sadar yang berdiri di depannya mungkin bukan lagi Vera sepenuhnya. Ia mundur satu langkah lagi. "Siapa kamu?" tanya Pak Wiryo dengan suara bergetar.
Vera tertawa kecil. Tawa itu bukan miliknya. Lebih dalam, lebih berlapis, seperti dua suara menyatu. Yang lama sudah pergi, katanya. Pak Wiryo langsung berbalik dan keluar dari rumah itu dengan langkah cepat. Ia tidak berani menoleh lagi. Namun saat ia sampai di luar, ia masih bisa mendengar suara itu. Tertawa pelan dari dalam rumah dan suara lain yang ikut tertawa bersamanya. Beberapa hari kemudian, rumah itu kembali disewakan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Cerita tentang Danu dan Vera perlahan menghilang seperti tidak pernah ada, dan kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Atau setidaknya terlihat biasa. Seorang penghuni baru datang, seorang pria muda bernama Raka. Ia bekerja di kota, mencari tempat tinggal yang murah dan dekat kantor. Rumah itu terasa cukup nyaman baginya. Pada hari pertamanya, ia bertemu dengan seorang wanita di depan rumah. Wanita itu tersenyum ramah. "Mas baru ya di sini?" tanyanya. Raka mengangguk sambil tersenyum. "Iya mbak, saya Raka." Wanita itu mengangguk pelan. "Saya Desi," katanya. Dan senyumnya terasa hangat. Namun ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Kalau butuh apa-apa, bilang saja ya," lanjut Desi. Raka tersenyum, merasa beruntung punya tetangga yang baik. Namun saat Desi berbalik pergi, langkahnya terasa terlalu sunyi, seolah tidak menyentuh tanah. Dan Raka tidak menyadari, ia sudah mulai diperhatikan. Malam pertama, Raka tertidur dengan nyenyak. Namun menjelang tengah malam, ia mulai bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita berdiri di ujung ruangan. Wanita itu tersenyum dan memanggil namanya. "Raka." Ia terbangun dengan napas tersengal. Kamar terasa dingin, lebih dingin dari sebelumnya. Dan di sudut ruangan, bayangan itu kembali ada. Samar, diam, menunggu. Dan di luar, di balik jendela, seseorang berdiri memperhatikan. Senyumnya perlahan melebar dalam gelap, menunggu waktu yang tepat untuk kembali membuka pintu berikutnya. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe-nya.